Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kalimat ini sangat cocok diterapkan pada masa serba digital ini. Sejarah ada bukan untuk kita lupakan. Oleh karena itu, saya, Zahra Hunayfa, dan rekan-rekan saya dari kelompok 2 akan kembali mengingatkan kepada teman-teman semua akan adat istiadat yang ada di Aceh. Seperti yang kita ketahui, nilai-nilai budaya, adat, dan tradisi di Aceh masih sangat kental terasa. Salah satu yang masih dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat Aceh adalah tradisi pesijuk. Ritual ini sendiri bertujuan untuk memohon keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Kalau dilihat dari sisi sejarahnya, tradisi ini merupakan peninggalan kebudayaan Hindu. Bersama kelompok 2, yuk mari kita kenali lebih jauh kekayaan tradisi Tanah Serambi Mekah. Sejarah upacara adat pesijuk di Aceh. Awal dari tradisi upacara ini adalah dimulai ketika Aceh menerima ajaran Islam pada abad ke-7 oleh para pedagang dari Arab. Ketika proses pengenalan agama Islam yang damai dan tanpa penaklukan, terjadilah pembauran suatu budaya, yaitu Islam dengan budaya masyarakat Aceh. Hal ini pun menghasilkan suatu budaya baru, yaitu pesijuk. Sehingga sebenarnya pesijuk ini sudah ada sebelum penyebaran agama Islam di Aceh. Perubahan terjadi pada doa-doa yang digunakan. Kalau sebelumnya adalah berupa mantra-mantra dalam bahasa Aceh, sekarang sudah berganti menjadi doa-doa yang berbahasa Arab. Oleh karenanya, upacara adat pesijuk masih ada dan mengakar dalam masyarakat Aceh. Pelaksanaannya pun masih dilakukan sampai sekarang, baik oleh perorangan maupun per kelompok untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa pesijuk yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Aceh, yaitu yang pertama pesijuk melangga. Apabila terjadi perselisihan di antara penduduk, misalnya antara A dan B, ataupun antara penduduk kampung A dengan penduduk kampung B, serta perselisihan ini mengakibatkan keluar darah, maka setelah diadakan perdamaian, dilakukan pula pesijuk. Pesijuk ini sering juga disebut dengan pesijuk melangga. Pada upacara itu juga sering diberikan uang yang disebut sayang yang jumlahnya menurut kesepakatan. Apabila perselisihan terjadi seperti tersebut di atas tetapi tidak mengeluarkan darah, misalnya perkelahian, perdamaian, dan upacara pesijuk dilakukan juga tetapi tidak diberikan uang. Yang kedua ada pesijuk pada biji. Acara pesijuk pada biji ini dilakukan oleh petani terhadap padi yang akan dijadikan benih atau bibit sebelum penyemaian di sawah. Tujuan daripada pesijuk ini mengandung harapan agar bibit yang akan ditanam mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, subur dan berbuah banyak. Yang ketiga ada pesijuk tempat tinggal. Setiap orang yang mendiami rumah baru, kebiasaannya dilakukan acara pesijuk. Pelaksanaannya oleh beberapa orang terdiri dari 3, 5 orang dan seterusnya dalam jumlah ganjil. Upacara ini dimaksudkan untuk mengambil berkah agar yang ditinggal di tempat ini mendapat ridha Allah, mudah rezeki, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya ada pesijuk gudang rumah. Rumah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu, kegiatan membangun rumah selalu dipilih pada hari baik. Demikian juga dalam memilih bahan-bahan rumah yang dianggap baik. Selanjutnya, membangun rumah atau sering disebut gudang rumah diawali dengan upacara pesijuk. Yang dipesijuk biasanya adalah tiang atau tameh raja dan tameh putro serta tukang yang mengerjakannya atau utuh agar ia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada pesijuk kurban. Bagi orang Islam yang mampu sering memberikan kurban pada hari raya sesuai dengan hukum agama, seekor hewan kecil yaitu kambing atau domba cukup untuk korban bagi seorang, sedangkan 7 orang secara bersama-sama memberi korban seekor hewan besar yaitu sapi. Sekian. Dalam proses yang dilakukan oleh masyarakat Aceh ketika melakukan upacara adat pesijuk, mereka akan mengundang orang tua yang dianggap sebagai tokoh agama dan tentunya mempunyai ilmu-ilmu keagamaan yang tinggi seperti tengku maupun ustazah. Lalu, orang yang sedang mengadakan upacara pesijuk akan menyiapkan bahan-bahan untuk upacara.
Apa saja bahan-bahannya? Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah dedaunan dan rerumputan untuk melambangkan keharmonisan, keindahan, dan kerukunan. Bahan selanjutnya ialah beras dan padi yang melambangkan kesuburan, kemakmuran, dan kekuatan. Dan yang terakhir ialah air dan tepung ketan sebagai simbol persaudaraan dan ketenangan. Setelah itu, Tengku akan memercikkan air ke kiri dan ke kanan sambil melakukan gerak-gerakan unik menggunakan dedaunan dan rumputan. Beras dan padi akan ditaburkan, sedangkan tepung ketan akan dioleskan di telinga kanan dan kiri pada orang yang mempunyai acara pesijuk. Namun, beberapa proses pesijuk juga akan menyiapkan bahan-bahan lain seperti buah talam, kue, tempat cuci tangan, dan tudung saji. Lalu setelah itu, Tengku akan memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu dilimpahkan keselamatan, kedamaian, dan dimudahkan rezekinya pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan oleh anggota kelompok 2 tadi, teman-teman pasti sudah sadar kan betapa pentingnya untuk melestarikan adat istiadat yang ada di lingkungan kita. Oleh karena itu, saya dan rekan anggota saya dari kelompok 2 pamit undur diri dan semoga dapat bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.